Ada ya, manusia yang tega menghabisi satu keluarga. 9 April 2017, warga kawasan Gang Tengah, Jalan Mangan, Kelurahan Mabar, Kecamatan Medan, Deli, Kota Medan, Sumatera Utara. Berawal dari seorang tetangga sekitaran rumah yang merasa curiga ketika melihat suasana rumah tetangganya mendadak menjadi sepi, tidak seperti biasanya. Tetangganya pun berusaha untuk memanggil, namun tidak ada jawaban, apalagi tidak terlihat adanya kegiatan di dalamnya. Dia pun mencoba mengecek ke dalam rumah tersebut, dan benar saja, rumah itu pun terlihat sangat sepi dan berantakan. Namun, langkahnya terhenti ketika melihat terdapat 5 jasad penghuni rumah telah dalam keadaan wafat. Sontak dia pun berteriak, serta memanggil warga lainnya untuk berkumpul. Warga pun mengecek sekitar rumah dan mendapati putri bungsu dari korban berada di kamar, tepatnya di bawah kolong kasur. Meski selamat, tapi kondisinya kritis lantaran menemukan adanya tanda kekerasan pada tubuhnya. Warga pun melaporkan kejadian itu kepada pihak kepolisian. Polisi pun dengan sigap menuju ke lokasi. Di lokasi, polisi segera melakukan identifikasi dan olah TKP. Diketahui jika korban bernama Rianto berusia 40 tahun, Sri Aryani berusia 38 tahun, Siva Fadila Hinaya berusia 13 tahun, Gilang Laksono berusia 8 tahun, dan Nenek Sumarni berusia 60 tahun yang ditemukan dalam kondisi wafat. Dari hasil olah TKP, polisi menemukan barang berharga milik korban yang hilang. Dugaan sementara jika satu keluarga tersebut dirampok dan diwafatkan. Namun tidak terlihat adanya pemaksaan masuk ke dalam rumah. Diduga jika pelaku orang yang dikenal oleh keluarga korban. Polisi pun langsung menggali informasi dan memeriksa 12 orang saksi terkait untuk mendapatkan informasi dan petunjuk tentang malam kejadian. Menurut kesaksian tetangga korban, pada malam harinya sekitar jam 23:40, dia melihat ada beberapa orang berkunjung ke rumah korban. Setelah itu, melihat ada satu orang membawa sepeda motor milik korban dengan nomor polisi BK6308AL. Saksi lainnya juga mengatakan melihat mobil yang tidak dikenal terparkir di depan gang dengan nomor polisi BK1011HJ. Polisi pun segera menelusuri motor korban dan mobil tersebut. Dari hasil penelusuran, polisi berhasil menemukan pemilik mobil tersebut yang diketahui jika mobil itu sedang disewakan dengan orang yang bernama Andi Lala berusia 35 tahun. Andi Lala ini ternyata terdapat ikatan kerabat dengan korban lantaran istrinya yang bernama Reni Safitri merupakan sepupu dari korban Sri Aryani dan telah memiliki seorang anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar. Setelah kejadian itu pun, Andi Lala dan istrinya sempat datang untuk berbela-sungkawa ke rumah korban. Polisi mulai menggali latar belakang dari Andi Lala. Diketahui, dia bekerja sebagai tukang las yang menyediakan jasa penyewaan tenda pernikahan. Andi Lala ini dikenal sebagai sosok yang pekerja keras dan sangat aktif dalam kegiatan keagamaan. Ternyata di balik itu semua, pekerjaan sampingan yang sebenarnya adalah pengedar barang ilegal dan merupakan seorang residivis terkait kasus penadahan sepeda motor dan mobil. Andi Lala ini dikenal sebagai penadah mobil dan sepeda motor terbesar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Hampir semua debt collector leasing mengenal Andi Lala. Selasa 11 April 2017, polisi menerjunkan 20 personel tim gabungan untuk melakukan penggerebekan. Namun, Andi Lala sudah tidak berada di tempatnya. Polisi pun melakukan penggeledahan di tempat. Di sana, polisi menemukan sejumlah barang bukti dari korban antara lain handphone, laptop, dompet dan tas sekolah, dan kartu pembayaran, yayasan, dan sepeda motor milik korban. Dengan ditemukan barang bukti, pihak kepolisian pun menetapkan Andi Lala sebagai tersangka. Kepolisian pun menetapkan Andi Lala ini menjadi DPO atau daftar pencarian orang. Identitas serta fotonya akan dikirim ke seluruh kantor polisi. Polisi menduga jika dia menjalankan aksinya tidak sendirian. Polisi pun telah mengantongi nama-nama yang menjadi tersangka karena diduga terlibat dalam perampokan yang disertai dengan pewafatan. Di hari yang sama, tersangka yang bernama Roni Anggara berusia 21 tahun merupakan keponakan dari Andi Lala ditangkap oleh pihak kepolisian. Dalam pengakuannya, pelaku Roni mengatakan hanya menemani Andi Lala dan disuruh untuk membawa sepeda motor milik korban ke daerah Simpang 4 Jalan Pematang Pasir, Tanjung Mulia ke rumahnya Andi Saputra.
Dia pun baru menerima pembagian sebesar Rp500.000 dan 1 buah ponsel milik dari korban. Dengan adanya informasi itu, polisi kembali melakukan penangkapan kepada Andi Saputra, berusia 27 tahun. Setelah diinterogasi, Andi Saputra mengaku hanya datang ke rumah korban bersama dengan Andi Lala dan Roni dengan mobil sewaan. Kedua pelaku pun tidak terlibat karena Andi Lala melakukan pemufatan di dalam rumah. 15 April 2017, polisi pun bergerak melakukan penangkapan. Hampir saja Andi Lala ini lolos dari penangkapan, yang membuat polisi terpaksa melepaskan timah panas kepadanya, yang membuat Andi Lala tidak bisa bergerak. Motif dari Andi Lala ini adalah dendam, berawal dari jual beli barang ilegal karena sudah sebulan pelaku pesan barang ilegal kepada korban Rianto seharga Rp5 juta tetapi tidak kunjung diterimanya. Pelaku pun sempat bertanya kepada korban namun tidak ada kepastian. Di sisi lain, Andi Lala mengetahui jika korban baru saja mendapatkan uang sebesar Rp500 juta dari hasil penjualan tanah warisan yang terkena dampak pembangunan jalan tol. Diduga uang itu disimpan oleh korban di rumahnya. Awal perampokan, pada hari Jumat tanggal 7 April 2017, pelaku menghubungi korban dan pelaku pun mengajak korban untuk memakai barang ilegal bersama-sama. Korban pun akhirnya setuju, tetapi pada saat itu pelaku tidak memiliki uang. Akhirnya dia pun mengadakan motor miliknya seharga 2 juta untuk bisa membeli barang ilegal tersebut. Pada keesokan harinya, pada hari Sabtu tanggal 8 April 2017, pelaku ini mempersiapkan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Ia membeli potongan besi dengan berat 11 kilo, lalu dia membeli barang ilegal seharga Rp300.000. Dan pelaku pun memesan mobil rental sebagai kendaraan menuju ke rumah korban. Pada saat itulah, pelaku menghubungi keponakannya yang bernama Roni Anggara dengan alasan ingin mengajaknya jalan-jalan. Akhirnya, Roni dan temannya pun, Andi Saputra, memutuskan untuk pergi bersamanya. Sekitar pada jam 23.00, mereka bertiga tiba di rumah korban. Mobil pun diparkirkan di depan gang. Kemudian, mereka bertiga berjalan kaki menuju rumah korban. Pelaku pun mengetuk pintu rumah sambil memanggil nama korban. Korban pun akhirnya keluar dan mereka berempat duduk di teras rumah dan sempat mengobrol sesuai rencana. Pelaku mengajak korban untuk memakai barang ilegal bersama-sama. Ajakan itu pun disetujui oleh korban. Pelaku pun menuju mobilnya dengan alasan mengambil barang ilegal tersebut. Ternyata pelaku mengambil besi yang sudah disiapkan sebelumnya dan disimpan di punggungnya. Pelaku dan korban kembali masuk ke dalam rumah. Sementara Andi Saputra dan Roni Anggara hanya menunggu di teras rumah. Di saat korban tengah sibuk menggunakan barang ilegal, disitulah pelaku dengan cepat mengeluarkan besi dan melayangkannya berkali-kali hingga membuat korban pun wafat. Setelah itu, pelaku menyuruh Andi dan Roni segera membawa motor milik korban. Dari hasil penyelidikan, terungkaplah fakta bahwa Andi Lala sebelumnya memiliki riwayat kasus pewafatan dengan motif yang sama, yaitu balas dendam, dan juga menjadi otak pewafatan terhadap selingkuhan istrinya pada tahun 2015. Menurut keterangan Andi, Lala istrinya mengaku jika dirinya sudah 7 kali berhubungan badan dengan teman dekatnya yang bernama Suherman alias Iwan Kakek. Dari situlah Andi Lala ini sakit hati dan merencanakan balas dendam untuk menghilangkan dari korban. Tetapi pada saat itu, kasus itu pun tidak bisa diungkap dikarenakan ini dibuat seolah-olah kecelakaan lalu lintas. Dengan adanya kasus ini, Irfan, temannya Andi Lala, dan istrinya ditangkap oleh pihak kepolisian atas keterlibatan dari pewafatan Iwan. Karena Irfan pada saat itu mengetahui Andi Lala sedang menghakimi korban. Irfan ini ikut serta dalam aksi tersebut. Dan istrinya lah yang membantu memancing Iwan untuk bertemu dengan pelaku Andi Lala suaminya. Kasus ini pun dipersidangkan pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2018 di Pengadilan Negeri Medan. Dengan terdakwa Reni Savitri dan Irfan secara sadar meyakinkan ikut serta dalam membantu terdakwa utama Andi Lala dalam merencanakan pewafatan tersebut. Hakim menjatuhi vonis 9 tahun penjara kepada terdakwa Reni Savitri dan 11 tahun penjara kepada terdakwa Irfan. Sementara persidangan terhadap terdakwa utama Andi Lala digelar pada hari Jumat, tanggal 12 Januari 2018
di Pengadilan Negeri Medan yang mengawali kasus perampokan dan pewafatan satu keluarga. Sebagai aktor utama dan juga Andi Lala dinyatakan bersalah atas kasus pewafatan lainnya pada Juli 2015 bersama dengan istrinya dan temannya yang sudah disidangkan terlebih dahulu. Sementara Andi Lala dijerat dengan pasal berlapis, yaitu dengan vonis hukuman mati. Jadi begitulah kasus dari Andi Lala. Ini sebenarnya kasus lama, cuman gue pengen bahas aja gitu loh. Karena ini satu keluarga dibunuh gitu, wah gila sih. Bukan manusia sih, satu keluarga cuy, ada anak kecil, ada ibu, ayah, nenek, sampai wah emang setan emang. So, thanks for watching.